ya. Bendung dan intek irigasi. Oh ya, tadi yang eh, latihan ya, menggambar minggu lalu itu eh, kelihatannya menggambarnya hanya mengcopy dari yang ada di eh, soal ya, kemudian dikasih dikasih ukuran gitu ya. Jadi nggak menggambar sendiri, nggak pakai skala ya. Begitu ya. Kalau dari gambar mungkin di AutoCAD-nya itu pakai ukuran Bu ya. Cuman mungkin pada saat uploadnya itu tidak sesuai sama skala mungkin Bu. Hmm. Soalnya saya lihat dari Z-nya, kemiringan talut itu semua ya tidak sesuai ya. Baik, sekarang kita masuk ke materi hari ini yaitu bendung dan intek irigasi. Ya. Nah, ini kita lihat denah ya dari atas. Ini tapi mungkin khusus ya karena ini ada filter dari baja ya yang di atasnya. Yang ini nih. Jadi ini hulunya kan ini di atas ya hulunya. Kemudian di bendung ya di sini. Kemudian setelah muka air naik itu diambil melalui pintu intake ya. Kemudian dimasukkan ke saluran irigasi ya, masuk ke saluran primer. Nah, umumnya untuk daerah yang eh, banyak sedimennya itu menggunakan bangunan pembilas ya. Jadi ini disaring dulu pakai eh, kantong lumpur ya. Jadi setelah dibilas baru masuk ke saluran primer dan pengurasan di saluran pembilas di bangunan pembilas itu dikembalikan ke sungai gitu ya. Ini potongan AA-nya kalau kita lihat jadi seperti ini ya. Ini kan ada lantai muka ya, lantai muka. Nah, jadi muka air yang diambil untuk intake itu adalah muka air yang ini. Jadi sebetulnya elevasi muka air dalam bangunan irigasi ya itu sangat penting karena yang diukur adalah elevasi muka air ini apakah sampai ke sawah yang dituju ya. Ini kan lewat pintu dulu dan tentu kalau lewat pintu tuh ada losis ya, kehilangan energi. Kemudian dari pintu terus masuk ke saluran primer ya. Kemudian sepanjang saluran primer juga ada losis ya. Eh, kemudian bangunan-bangunan lain seperti bangunan sadap, bangunan bagi itu juga membuat terjadinya hilang energi ya, sehingga hilang energi itu kita hitung supaya walaupun hilang energi tapi tetap bisa sampai ke sawah. Nah, ini yang penjelasan tentang pintu intake ya. Pintu bangunan di saluran biasanya dibuat dari baja ya dalam standar bangunan irigasi diberikan detail lengkap mengenai ukuran dan tipe standar pintu. Jadi kita mengenal ya ini di kriteria perencanaan ada pintu romin, ada pintu degryuter dan pintu sorong. Pintu-pintu lain diberikan seperti pada tipe bangunan irigasi. Pintu-pintu sorong dengan bukaan lebar biasanya dibuat dari kayu yang lebih murah untuk ukuran ini. Untuk pintu-pintu yang besar atau kompleks, pintu biasanya dibuat rumah pintu untuk tenaga eksploitasi agar terlindung dari keadaan cuaca. Ini biasanya untuk yang besar ya, yang besar kayak di Bendung Ciherang itu pintu-pintu pengaturan itu dibikin, tapi bukan di intake ya. Pintu pengaturan dibikin rumah pintu. Kemudian, nah ini ada pintu radial ya. Jadi pintu radial itu pintu yang diatur ketinggiannya ya, sehingga dia digerakkan gitu.
Kita baca aja. Pintu-pintu radial bisa mempunyai keuntungan-keuntungan ekonomis bila bangunan di mana pintu ini dipasang dibuat dari beton. Pada bangunan-bangunan dari pasangan batu, gaya-gaya horizontal pada as menimbulkan masalah konstruksi. Pintu outlet pembuang adalah tipe pintu khusus karena harus dapat menghalangi air yang telah dibuang agar tidak mengalir kembali ke daerah semula jika muka air di luar lebih tinggi dari muka air dalam pembuang. Keadaan ini dapat terjadi pada pembuang ke sungai, pada waktu sungai banjir, atau pada pembuang ke laut yang dipengaruhi oleh pasang surut. Subbab 74 memberikan beberapa contoh pintu otomatis ini di KP ya, yang bisa dipakai untuk keperluan-keperluan ini. Tapi biasanya dipakai tipe pintu katup yang lebih sederhana. Jadi memang kalau dalam saluran irigasi itu mengenai pintu itu sangat penting ya, baik dari posisi, elevasi muka air, kemudian materialnya, pada dari besi, dari kayu, dan jenisnya. Ya. Kemudian ini eh, selain tadi pintu, ya, di dalam jaringan irigasi itu ada dipasang AWLR, yaitu Automatic Water Level Recorder. Mengingat semakin meningkatnya pemanfaatan sumber daya air untuk berbagai keperluan, serta kecenderungan menurunnya kontinuitas ketersediaan air. Maka perlu dilakukan penghematan atau efisiensi pemanfaatan air untuk irigasi yang merupakan pemanfaatan air yang paling besar. Dengan mempertimbangkan pemikiran di atas, maka pada setiap daerah irigasi perlu dipasang alat pengukur debit air secara kontinu, ini yang AWLR ini, ya. AWR adalah perekam tinggi muka air secara kontinu dengan menggunakan rating curve. Rating curve ya. Rating curve itu kurva yang merupakan hubungan antara debit dan elevasi. Rating curve yang sesuai akan dengan mudah diketahui debit serta volume dari air yang melewati alat ini. AWLR hanya dipasang pada daerah irigasi yang mempunyai area lebih atau sama dengan 1.000 hektar dan dipasang di saluran induk setelah air masuk pintu intake dan melalui kantong lumpur, jika ada kantong lumpur. Tipe AWLR tadi ada dua jenis ya, yaitu yang pencatatan grafik dan yang digital. Tipe pencatatan digital lebih praktis karena pencatatan sudah langsung berupa besaran numerik, namun harganya lebih mahal. Adapun pertimbangan pemilihan lokasi pemasangan AWRR adalah yang pertama, saluran harus merupakan saluran pasangan beton supaya aliran air tidak bergelombang. Jadi stabil ya. Jarak dari pintu outlet kantong lumpur jika direncanakan dengan kantong lumpur atau dari pintu intake adalah 50 meter supaya tidak ada turbulensi ya. Saluran harus lurus mulai dari pintu outlet kantong lumpur atau dari pintu intake sampai 50 meter di downstream stasiun AWLR. Jadi maksudnya supaya tidak, kan dia mencatat tinggi muka air ya. Kalau dia bergelombang, jadi nanti berubah-ubah elevasi muka airnya. Nah ini gambar AWLR ya. Jadi ini kan bendungnya, ini hulu ya. Ini masuk ke kantong lumpur sebelum masuk ke intake ya, sebelum masuk ke eh, saluran primer ya. Nah ini kalau ini outletnya kantong lumpur ya, ini pintu intake ya, dimasukin ke kantong lumpur dulu, kemudian dikembalikan ke sungai untuk flushing, baru masuk ke primer ya, di sini. Jadi disaring dulu. Nah di sini dari berapa meter dari outlet ini, kalau ada ini ya, kalau atau misalnya kalau langsung kantong lumpur, maka dia jangan diletakkan di tempat yang belok seperti ini, tapi di tempat yang tenang ya, yang alirannya tenang, jadi yang lurus. Nah, di sini ditempatkan automatic water level record. Ini bekerjanya dengan tekanan ya, jadi ditaruh eh, di dasar ya. Kalau di dasar nanti
persamaannya itu kan rho kali G kali H ya. Tekanan itu nanti kita dapat H-nya. Rho kali G pakai tekanan nanti keluar H-nya. Ya, AWR seperti itu. Jadi kalau misalnya elevasi dasarnya naik turun ya, nah ini juga AWR harus dikontrol. Karena kalau tidak nanti jadi salah mengukurnya. Kalau elevasinya naik misalnya karena ada sedimen, maka settingnya harus disetting ulang ya. Karena sebelumnya sudah disetting di elevasi yang tanpa sedimentasi ya. Kalau sudah naik berarti nanti ketutupan ya, itu ROGH-nya itu. Jadi bisa tidak jalan juga ya. Berikutnya, eh, nah ini saran kita melihat geometri penampang melintang saluran. Ya, untuk mengalirkan air dengan penampang basah sekecil mungkin, potongan melintang yang berbentuk setengah lingkaran adalah yang terbaik. Usaha untuk mendapatkan bentuk yang ideal dari segi hidrolis dengan saluran tanah berbentuk trapesium akan cenderung menghasilkan potongan melintang yang terlalu dalam atau sempit. Hanya pada saluran dengan debit rencana sampai dengan setengah meter kubik per sekon, yang potongan melintangnya dapat mendekati bentuk setengah lingkaran. Saluran dengan debit rencana yang tinggi pada umumnya lebar dan dangkal dengan perbandingan lebar dibagi ketinggian ya, itu sama dengan 10 atau lebih. Ya. Harga N yang tinggi untuk debit-debit yang lebih besar adalah perlu, sebab jika tidak, kecepatan rencana akan melebihi batas kecepatan maksimum yang diizinkan. Jadi dalam saluran irigasi itu ada batas kecepatan maksimum, supaya tidak terjadi penggerusan ya. Lebih-lebih lagi, saluran yang lebih lebar mempunyai variasi muka air sedikit saja dengan debit yang berubah-ubah, dan ini mempermudah pembagian air. Pada saluran yang lebar, efek erosi atau pengikisan talut tidak terlalu berakibat serius terhadap kapasitas debit. Dan karena ketinggian air yang terbatas, kestabilan talut dapat diperoleh tanpa memerlukan eh, berm ya atau bahu tambahan. Nah ini kan waktu kemarin ya, ketika latihan itu kan udah sedikit menggunakan untuk tinggi jagaan ya. Ini untuk tinggi jagaan yang tabel 33 ini kemiringan, nah ya. Kemiringan minimum talut, talut pinggir ya. Nah, ini misalnya tergantung dari materialnya ya. Ini kemiringannya bisa dibaca di tabel ini. Kemudian untuk tinggi jagaan ya, ini kan jadi kedalamannya tambah tinggi jagaan ini dan kemiringan minimum talutnya ya. Jadi tinggi jagaan tergantung dari kemiringan minimum talut. Ini vertikalnya 1, berarti kalau horizontalnya 1,0 dan seterusnya. Kemudian ini kita lihat eh, masih di tinggi jagaan dan lebar tanggul. Ini juga ketika latihan kemarin ya, yang di UTS itu, yang untuk menentukan gambar untuk saluran primer Bajayu itu ya. Ini kan juga ada latihan menerapkan tinggi jagaan dan debit ya. Kemudian eh, Lembos. berapa lebar tanggul ya. Nih misalnya ini lebar tanggul ya. Lebar tanggul. Kemudian ini eh, Banyak ya tadi. jika tanpa jalan inspeksi, ini dengan jalan inspeksi. Misalnya kayak gini, ini 3 meter ya. Ini kalau misalnya miring ya, dia eh, akan lebih, ini 5 meter ya. Ini kita lihat untuk debit lebih kecil dari 1 meter kubik per sekon ya. Kalau yang bawah ini 1 sampai 10.
ya, jadi lebih besar. Jadi kita lihat tinggi jagaannya ini di tabelnya ya. Satuannya dalam sentimeter. Misalnya untuk yang debitnya kecil, tinggi jagaannya tuh cukup 40 cm ya. Tinggi jagaan yang ini nih W ya. Jadi ini untuk fluktuasi muka air supaya dia tidak meluap sampai ke tanggul. Kemudian ini masih di potongan melintang saluran irigasi ya. Ini kita lihat ini salurannya ya. Kemudian ini ada yang seperti gini ya. Suka disebut namanya saluran gendong ya. Ini untuk supaya jangan ada air yang masuk ke sini ya, ke saluran irigasi. Di sini juga di bawah kemiringan talut minimum ya. Jadi horizontal dibagi vertikal itu 1 dan seterusnya. Nah, kemudian sekarang kita lihat sempadan saluran. Ya, sempadan saluran. Ini kita lihat ada bidang gelincir seperti ini. Maka sempadannya T ini selebar ini. Ini kedalamannya H ya. Ini kemiringan talutnya 1 dibagi N ya. Penetapan garis sempadan jaringan irigasi ditujukan untuk menjaga agar fungsi jaringan irigasi tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya. Prinsip dasar penentuan garis sempadan saluran adalah untuk memperoleh ruang keamanan saluran irigasi sehingga aktivitas yang berkembang di luar garis tersebut tidak mempengaruhi kestabilan saluran yang ditunjukkan oleh batas daerah gelincir. Ini ya. Kemudian kalau tak bertanggul, gimana garis sempadannya? Ini tak bertanggul dan yang ini bertanggul, ya. Jadi kita lihat garis sempadan saluran irigasi tak bertanggul sebagaimana tercantum dalam gambar 36. Jaraknya diukur dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri saluran irigasi. Ya, ini sempadannya, ini drainasenya. Jarak garis sempadan sekurang-kurangnya sama dengan kedalaman saluran irigasi. Jadi sama dengan H ya. Untuk saluran irigasi yang mempunyai kedalaman kurang dari 1 meter, jarak garis sempadan sekurang-kurangnya 1 meter. Ya, kalau kurang dari 1 meter, jadi sempadannya 1 meter. Nah, ini sempadan T ya, kalau untuk yang bertanggul ya. Kita lihat ini sempadannya juga, itu sama dengan T dan ada ini ketinggian tanggul ya, sama dengan eh, lebar sempadannya. Kemudian ini yang di lereng, ya, yang di lereng, garis sempadan saluran pada lereng. Garis sempadan saluran irigasi yang terletak pada lereng tebing, seperti di bawah ini, itu kriterianya adalah diukur dari tepi luar parit drainase untuk sisi lereng di atas saluran. Ini salurannya, ya, diukur dari tepi luar parit drainase. Ya, tepi luar tuh yang ini. Parit drainase diukur dari sisi luar kaki tanggul untuk sisi lereng di bawah saluran. Ya, jarak garis sempadan untuk sisi lereng di atas saluran sekurang-kurangnya sama dengan kedalaman saluran irigasi. Ya, segini nih, ya. Jarak garis sempadan untuk sisi lereng di bawah saluran sekurang-kurangnya sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi. Ini jaraknya. Ya. Jadi ini memang harus diatur khawatirnya nanti ada longsor ya. Berikutnya eh, saluran gendong. Ini yang kayak gini nih saluran gendong ya. Ini salurannya. Ini jalan ya. Nah di sini biasanya ini kan ada tebing ya. Jadi dia supaya jangan masuk ke saluran irigasi. Jadi di istilahnya saluran gendong. Saluran gendong adalah saluran drainase yang diletakkan sejajar dengan saluran irigasi. Saluran gendong ini berfungsi mencegah aliran permukaan
di luar daerah irigasi, masuk ke dalam saluran irigasi. Air di saluran gendong ini dialirkan keluar saluran alam atau saluran drainase buatan yang terdekat. Ini dialirkan ya. Saluran gendong ini dibangun apabila suatu saluran irigasi melintasi suatu daerah di perbukitan. Tata letak saluran gendong dan saluran irigasi itu seperti di gambar 39 ini. Ini tata letaknya. Nah, sekarang kita bicara mengenai potongan memanjang, berarti yang dibahas adalah elevasi muka air, ya. Tinggi muka air yang diinginkan dalam jaringan utama didasarkan pada tinggi muka air yang diperlukan di sawah-sawah yang diairi. Prosedurnya adalah pertama-tama menghitung tinggi muka air yang diperlukan di bangunan sadap tersier. Lalu seluruh kehilangan di saluran kuarter dan tersier serta bangunan dijumlahkan menjadi tinggi muka air di sawah yang diperlukan dalam petak tersier. Nah, jadi diperhitungkan ya. Ketinggian ini ditambah lagi dengan kehilangan tinggi energi di bangunan sadap tersier dan longgaran untuk variasi muka air akibat eksploitasi jaringan utama pada tinggi muka air parsial. Gambar 310 memberikan ilustrasi mengenai cara perhitungannya. Selanjutnya untuk kehilangan tinggi energi standar yang dipilih, kita akan lihat nanti di KP05. Ini kita belum bahas hitung-hitungannya ya. Nah, ini kita lihat ya, muka air di saluran sekunder, itu P ya, muka air di saluran sekunder. Ini ya, yang ini. Kemudian A itu elevasi tertinggi di sawah, yang ini nih. Nih ya, tadi yang saya tadi ceritakan. Ini kan harus kelihatan gimana supaya sampai ke sawah ya, walaupun ada pintu atau ada bangunan-bangunan lain yang membuat terjadi hilang energi ya. Nah, kemudian lapisan air di sawahnya itu biasanya kan 10 cm ya, A itu. Kemudian B, kehilangan tinggi energi di saluran kuarter ke sawah. Ini dipatok 5 cm. Di sini ada ya aturannya, berarti sebetulnya mudah. Barangkali kalau ada kejadian khusus baru berubah ya. Ini saluran kuarter, ini saluran tersier ya, dan ini saluran sekunder ya. Ini kita lihat alirannya ya. Ini kan dipotong ya, sebetulnya kan panjang. Kemudian ini kita lihat misalnya di sini ada gorong-gorong, ini gorong-gorong ya. Kemudian box bagi tersier ya, yang ini. Tapi kalau ini kotak itu bentuknya kayak box ya. Dan ini box bagi kuarter, yang itu mengarah ke sawah. Ini mengarah ke tersier ya. Nah, jadi ini kuliah hari ini tuh sampai potongan memanjang ya. Yang pertama tadi melintang ya. Kemudian yang ini ya, yang ini adalah yang memanjang ya. Yang memanjang itu kita nanti dihitung ya, nanti dihitung. Tapi memang ini karena ini kuliahnya online, jadi memang agak susah menjelaskan detail ya, karena ini ada kasus-kasus detail. Tapi nanti kita bisa antisipasi dengan hitungan sedikit ya, yang seperti ini, dari misalnya sekunder ke ini ya, secara memanjang, berapa hilang energinya nanti bisa dihitung. Dan ini memang sudah ditetapkan ya di KP ya, ini KP 04 ya, KP 04. Ini belum ada exercise yang diberikan ya. Jadi mudah-mudahan bisa dibaca lebih dalam lagi. Silahkan kalau mau melihat KP 02, 03, dan 04 ya. Atau mungkin ada yang sudah bekerja di irigasi, mungkin udah biasa dengan persamaan-persamaan ini. Ini saya hanya cuplik beberapa bagian ya, untuk supaya bisa membaca apa yang tercantum di dalam kriteria perencanaan irigasi ya, kemudian menggunakannya seperti apa.
Ya. Nanti kita akan menghitung persamaan ya, debit yang keluar dari intake itu berapa, itu juga ada di KP ya, debitnya berapa, kemudian di sawahnya butuh berapa, dari intake itu pasti seluruh sawah ya, waktu itu udah ada di latihan yang di tabel itu ya. Tapi kalau ini fisiknya ya, fisik dari pintunya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Mau bertanya Bu, Ya silakan. mungkin sedikit di luar topik ya. Ini kalau untuk ini kan tadi disinggung buat ada apa eh, seperti kehilangan energi Bu ya. Hmm. Itu kan berarti mungkin berpengaruh ke material dari material dari mungkin apa salurannya gitu Bu ya. Hmm. Nah, itu tuh biasanya Bu kalau untuk saluran seperti irigasi ini mungkin Bu ya. Mungkin saya ini masih kurang familiar gitu Bu ya. Ini Hmm. biasanya tuh apa gitu Bu? Maksudnya mungkin dari layer-layer dari bagian si saluran itu ada apa aja atau gimana gitu Bu? Apakah menggunakan beton atau batu alam atau tanah biasa? Mungkin ya. Sebetulnya kalau Ini hilang energi itu kan persamaannya V kuadrat per 2G ya, kecepatan dan gravitasi. Kalau gravitasi kan sama. Berarti tergantung dari kecepatan. Kecepatan di sebelah mana? Nah, itu kan kalau kecepatannya berubah berarti hilang energi kan? V kuadrat per 2G itu kan kalau di dalam eh, tinggi tekanan, Hb ya, itu kan satuannya meter ya. Satuan hilang energinya itu satuan panjang. Ya, karena dia per berat air ya. Jadi kita pakainya kalau di hidrolik itu dia pakainya satuan panjang. Nah, kalau material itu nanti berhubungannya dengan kecepatan yang diizinkan dalam material tertentu. Karena apa? Karena material yang misalnya batu pasangan dengan beton ya, dengan tanah itu kan berbeda ya kecepatan yang diizinkan. Kalau tanah mungkin nanti tergerus kan. Kalau pasangan nanti dia bisa pecah atau retak sehingga ada maksimumnya juga. Tadi kan udah dibahas ya yang kecepatan maksimum yang diizinkan ya hidrolik secara hidrolik itu memang eh, itu erodible channel namanya ya. Tapi kalau di sini sudah dipatok di kriteria perencanaan mana tadi yang kehilangan energi. Nah ini ya. Ini belum banyak sebetulnya ya yang untuk memanjangnya. Karena hilang energi dibahasnya di yang memanjang ya. Jadi kalau dari material sebetulnya ngaruhnya bukan ke hilang energi tapi ke penggerusan ya. Kerusakan atau rembesan ya. Kan kalau udah retak jadi ada seepage gitu maksudnya. Tapi kalau hilang energi itu karena perubahan hidrolik, perubahan kecepatan, perubahan kedalaman, atau ada misalnya kan kalau di saluran pipa itu kan kalau ada keran itu kan hilang energinya. Karena dia berhenti dulu kan, jadi berhenti dulu di keran, kemudian berubah ya. Jadi V1 sebelum keran, V2 setelah keran. Nah, kalau V1 dengan V2-nya berubah, maka terjadi hilang energi yang V kuadrat per 2G itu. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. oke oke Bu, paham paham Bu. Ada lagi pertanyaan? Memang sangat teknis ya kalau sistem pengairan itu. Makanya emang agak repot juga saya kuliahnya online ya. Jadi harus sangat membahas lagi-lagi kan ini eh, ekstensi ya. Jadi masih sisa waktu capek ya. Jadi tentu nggak bisa full ya, nggak bisa full seperti kelas reguler. Tapi ya paling nggak kalau bisa disampaikan 80% aja ya itu sudah baik ya. Karena itu saya lebih ini memberikan gambar seperti ini. Nanti minggu depan kita hitungannya. Hitungan dari KP ya.
dari KP dan hidroliknya gimana. Sebenarnya KP itu kan base-nya kan dari hidrolik ya. Hidrolik dan hidrologi. Kemarin-kemarin kan kita menghitung jumlah air ya. Itu itu hidrologinya ya. Tapi jumlah air yang ada di saluran ya berarti kan harus eh, berapa penampang basahnya, berapa kemiringan talut, berapa kemiringan saluran. Nah, itu namanya hidrolik ya. Hidrolik kemudian nanti akan mempengaruhi bagaimana dari diangkutnya air itu dari intake sampai ke sawah ya. Kan berjenjang ya, ada bangunan bagi, bangunan sadap, ada pintu, ada kemiringan berubah ya. Nah, itu sehingga dia ada hilang energi. Baik, ada pertanyaan lagi? Bu Aryani, sorry Bu. Ya, silakan. Tadi saya kelewat sesi absen Bu, Yogi Subhan Bu, absen nomor 2. Yogi Subhan. Iya Bu, 002 Bu. Ya, Oke. makasih Bu Aryani. Ada lagi? Maaf Bu, sama Vicky Ayuhana. Belakangnya 006. Tadi join di jam 17.17. Siapa? Vicky Ayuhana. Berapa nomornya? Ujungnya 6 Bu. Dua nomor, dua nomor. 06. Paling bawah nih Bu. Oh, Vicky Ayuhana. Ya, betul Bu. Ya. Makasih Bu. Permisi Bu, Ada lagi? Siapa? saya Bu Muhammad Rizky Hermansyah. Abs- Absen 41 ujungnya Bu. Ya, sudah. Terima kasih Bu. Ya. Ada lagi? Izin Bu, Ya. atas nama Agung minggu lalu tuh masuk tapi nggak konfirmasi telat absen. Agung. Iya, Muh Agung ujung absen akhirnya 28. Tapi ini sudah disilang. Minggu kemarin ya. Iya masuk, udah WA juga ke Ibu, tapi saya konfirmasi lewat chat, nggak konfirmasi di akhir pembelajaran. Pas dipanggil, kenapa nggak nyaut? Nah, itu masih ada kegiatan kerjaan Bu, belum, udah join doang tapi nggak bisa on mic. Tapi dari situ ikut kelas juga Bu, cuman di akhirnya nggak konfirmasi. Ya. Oke, ada lagi? Ya, ini sarapannya walaupun ini belum belum 2 jam ya, tapi silakan dipelajari ini stimulusnya dari materi ini adalah dari KP 02, 03, dan 04. Kita tapi belum sampai ke 05 ya, KP-nya. Jadi kriteria perencanaan itu bisa di-download ya. Nah, itu bisa dipelajari. Memang itu sangat panjang dan sangat melelahkan ya. Yang paling bagus ya lihat aja gambarnya dan konsepnya ya, sehingga nanti bisa menggunakannya. Kita ini kan sekarang lagi fokusnya di pangan ya, Pak Prabowo ini. Jadi sebetulnya irigasi harusnya menjadi eh, kegiatan yang dipentingkan ya untuk meningkatkan produksi padi ya, produksi beras. Nah ini mudah-mudahan dengan begini ya bisa menstimulus ya untuk mempelajari bagaimana pengairan sampai ke sawah ya, dan juga konsepnya. Kalau civil engineer kan mestinya memahami ya. Hanya memang yang paling repotnya di pertanian itu ada infrastruktur oleh PUPR ya, tapi eh, sawahnya eh, kuarter ya, tersier kuarter itu oleh pertanian ya. Jadi kan berarti harus ada kolaborasi yang baik gitu ya. Ada lagi? Ya, baik. Kalau tidak ada ini saya stop share ya.
Silakan dipelajari di KP ya. Untuk apa? Untuk saluran ya, kemudian bendung, intek, menampang, melintang dan memanjang dan beberapa aturannya. Begitu ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, ini saya akhiri saja kuliah hari ini. Insya Allah kita lanjutkan analisis yang lebih detailnya di minggu depan. Begitu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Waalaikumsalam.